Penerapan biomimikri dapat digunakan dalam pengembangan inovasi teknologi baru yang menerapkan inovasi yang ada di dalam yang sudah lama ada. Definisi dari biomimikri itu sendiri adalah penerapan sistem tubuh makhluk hidup dan diaplikasikan pada teknologi modern saat ini. Biomimikri merupakan istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan mekanisme, material, atau sistem yang dibuat manusia dengan menirukan objek alam atau makhluk hidup yang ada di alam dan diterapkan ke dalam teknologi modern. Selain melakukan peniruan dengan elemen yang ada di alam, biomimikri juga seringkali diartikan sebagai salah satu ilmu yang mendukung prinsip berkelanjutan, ekologi, dan lingkungan terbangun. Hal ini terlihat dari definisi biomimikri yang disebutkan Biomimicry Europe pada tahun 2008 yang mengartikan biomimikri sebagai proses inovasi dengan mengambil ide, konsep, dan strategi dari dunia kehidupan yang digunakan manusia dalam berbagai aplikasi desain guna mendukung prinsip keberlanjutan dan menurut penelitian yang dilakukan. Biomimikri sebagai cara untuk mengambil, mentransfer, dan mengolah inspirasi dari alam ke sebuah desain yang banyak menawarkan berbagai inovasi dengan menciptakan lingkungan yang lebih berkelanjutan, khususnya terkait lingkungan binaan atau bangunan, serta strategi desain yang ditawarkan tersebut juga dapat dimanfaatkan dan beradaptasi sesuai dengan perubahan iklim lingkungan dimanapun bangunan tersebut berada. Arsitektur biomimikri memanfaatkan alam sebagai acuan atau model dalam mencari solusi permasalahan arsitektur dan sebagai model serta inspirasi dalam desain dan menerapkan menjadi konsep buatan manusia. Penerapan biomimikri yang akan kelompok kami kembangkan yaitu penerapan sarang rayap. Alam telah menjadi guru manusia sejak dahulu kala, seperti yang disebut oleh Bennius tahun 1997. Selama 3,8 juta tahun, makhluk hidup telah mengalami berbagai proses evolusi, hingga dapat bertahan sampai sekarang. Manusia telah mempelajari desain alam untuk menemukan solusi bagi permasalahan manusia sejak dahulu kala. Seperti manusia belajar mendirikan rumah dengan meniru bagaimana burung membuat sarang. Saat ini penggunaan alam sebagai solusi mengatasi permasalahan manusia semakin intensif digunakan, khususnya disebabkan kondisi bumi yang semakin tua, sumber daya alam semakin terbatas, dan lingkungan yang semakin rusak, sehingga didukung perkembangan teknologi dan ilmu manusia. Peneliti dan ilmuwan mulai berlomba untuk menciptakan penemuan yang inovasi, salah satunya dengan mempelajari bentuk, proses, dan sistem alam. Perkembangan ini dapat juga diterapkan pada ilmu perencanaan bangunan. Arsitek sebagai cabang ilmu yang berperan dalam terciptanya bangunan yang layak untuk manusia selalu membutuhkan solusi baru untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Kenyamanan termal dalam ruangan menjadi faktor yang penting. Apakah suatu bangunan layak digunakan? Prinsip pada sarang rayap banyak ditirukan oleh manusia dalam melakukan pembangunan gedung. Sarang rayap membangun sarang dengan cara menempel pada permukaan kulit pohon yang sudah mati atau masih hidup dengan bentuk sarang tidak teratur. Dari pengamatan terdapat keadaan lingkungan diperoleh suhu sarang lebih rendah dibanding suhu lingkungan. Suhu sarang disesuaikan dengan perubahan lingkungan dan dari perbandingan struktur tanah diperoleh banyak pasir yang menyusun sarangnya. Dalam melakukan penyesuaian dengan lingkungan dia tinggal, elemen alam tidak sama seperti manusia yang cenderung melakukan perubahan kondisi lingkungannya sehingga menyesuaikan keinginan manusia. Elemen alam bertindak harmonis dengan sekitarnya, salah satunya terhadap cuaca lingkungan yang diperkuat oleh pendapat Mazzoleni 2013, yaitu alam menawarkan solusi yang berpotensi untuk harmoni dengan lingkungan sekitarnya dibanding mengeksploitasi yang ada di sekitarnya. Berbagai karya elemen alam seperti tempat tinggal makhluk hidup telah disesuaikan rancangannya mengikuti kondisi lingkungan dan sumber daya yang ada di sekitarnya. Prinsip alam yang dapat menghasilkan sesuatu yang optimal dengan menggunakan sumber daya secukupnya sesuai dengan kebutuhan
membuat alam memiliki efisiensi dan efektivitas kinerja yang baik. Struktur sarang rayap memiliki banyak keuntungan yang dapat diterapkan dalam pembuatan bangunan. Riset tersebut yang telah dirilis pada jurnal Science Advance dengan menggunakan alat dengan menggunakan teknologi tomografi sinar X serta simulasi komputer. Ditemukan bahwa struktur sarang ini terdiri dari banyak pori mikroskopik yang saling berhubungan satu sama lain. Dengan begitu, para perekayasa dan para arsitek dapat menyimpulkan bahwa kenyamanan suhu dan kelembapan suatu ruangan dapat diciptakan dengan mengoptimasikan struktur dinding. Struktur dinding yang digunakan pada sarang rayap adalah struktur yang memiliki rongga-rongga kecil, sehingga udara dapat masuk melalui rongga-rongga tersebut. Jika diterapkan pada struktur bangunan, maka bangunan tersebut akan dibuat dengan memiliki jendela yang cukup banyak, namun jendela tersebut dibuat dengan ukuran yang kecil. Hal yang perlu kita ketahui tentang sarang rayap terlebih dahulu adalah bahwa sarang rayap selalu menghadap ke arah selatan ataupun utara. Hal ini dilakukan agar sarang rayap terhindar dari paparan sinar matahari secara langsung pada pagi dan sore hari. Oleh karena itu, bangunan yang menerapkan struktur sarang rayap ini juga menghadap ke arah selatan ataupun utara. Tentu saja hal ini dilakukan untuk menghindari paparan sinar matahari secara langsung. Sarang rayap memiliki kemampuan unik yang mampu menjaga suhu tetap dingin meski temperatur di luar meningkat. Sarang ini juga berkemampuan untuk menjaga suhu di dalam ruangan tetap stabil meski temperatur di luar berubah. Sarang rayap memiliki sistem pendinginan yang cerdas. Mereka membangun saluran udara di sekeliling sarang. Kelebihan lain sarang ini adalah dapat mengatur suhu, kelembapan, serta konsentrasi gas karbon dioksida internal sarang, sehingga memungkinkan rayap beraktivitas tanpa gangguan. Udara diserap melalui salah satu lubang di sisi sarang, kemudian dialirkan melalui saluran. Udara yang ada di dalam sarang selalu berganti, sehingga tetap menjaga kondisi tetap dingin. Struktur dari sarang rayap ini dapat diterapkan dalam pembuatan bangunan agar dapat membuat bangunan yang memiliki suhu yang stabil namun tidak mengeluarkan biaya yang terlalu besar untuk fasilitas atau perawatannya. Maka pembangunan gedung dengan mengikuti struktur sarang rayap ini merupakan salah satu solusinya. Dalam dunia arsitektur, teknik ini bernama biomimikri. Biomimikri itu sendiri adalah menirukan cara kerja alam dan diterapkan ke teknologi masa kini. Bangunan yang menerapkan struktur sarang rayap ini mampu menyerap panas tanpa mengubah temperatur ruangan. Struktur di dalam ruangan dijaga agar tetap berada di angka 27 derajat Celcius pada siang hari dan 13 derajat Celcius pada malam hari. Tidak seperti bangunan lain yang memanfaatkan jendela besar sebagai sumber pencahayaan, bangunan yang menirukan struktur sarang rayap ini justru dibangun dengan jendela yang berukuran kecil. Ukuran jendela ini meminimalisir penyerapan panas. Pada bagian tengah bangunan, terdapat atrium yang cukup besar dan lapang. Selain berfungsi memberikan ruang lapang pada bangunan, atrium ini juga menjadi penyalur udara ke seluruh lantai. Bangunan ini memiliki banyak jendela kecil namun tidak menggunakan kaca yang banyak, dan bagian dinding luarnya memiliki tonjolan yang cukup banyak. Hal ini memiliki fungsi yang sama seperti kaktus, yaitu untuk mengurangi paparan panas pada dinding-dinding bangunan serta untuk menaungi jendela. Pada bangunan yang menerapkan struktur sarang rayap, di dalam ruangannya kipas-kipas angin berukuran kecil ditempatkan. Kipas ini bertujuan untuk mengalirkan udara sejuk dari luar, kemudian disalurkan ke semua lantai.
Udara ini kemudian masuk ke dalam setiap ruangan melalui celah di sisi tembok. Ketika temperatur naik, maka udara panas akan dilepaskan melalui saluran yang sama ke atap. Blok-blok beton yang ada juga memiliki kemampuan menyerap udara panas. Dengan cara ini, penggunaan energi dapat ditekan hingga 34% dibanding bangunan serupa di Zimbabwe. Penerapan struktur sarang rayap pada bangunan ini juga dapat menekan biaya hidup. Contohnya saja bangunan yang menerapkan struktur sarang rayap pada bangunannya adalah rumah-rumah yang terdapat di Korea Selatan dan Jepang. Rumah yang memiliki balkon di atapnya. Balkon tersebut dapat digunakan sebagai lahan untuk menanam sayuran atau bahkan makanan organik lainnya. Tentu saja hal ini dapat membuat penghematan biaya hidup si pemilik rumah. Selain itu, udara yang ditimbulkan tentu saja semakin bersih. Keuntungan lain dari penerapan sarang rayap pada bangunan-bangunan adalah apabila di daerah padat penduduk seperti Korea Selatan dapat menghemat penggunaan lahan. Selain itu, walaupun berada di daerah padat penduduk, udara yang dihasilkan tetap baik untuk tubuh atau penghuni bangunan tersebut. Selain itu juga, di atas bangunan dapat dibuat kebun sayuran yang dapat menghemat pengeluaran biaya makanan serta lantai di bawahnya dibuat taman untuk para pegawai istirahat. Menghirup udara segar dan menghilangkan stres. Kekurangannya antara lain biaya pembangunan yang sangat tinggi dan perawatan tanaman yang sangat ekstra.